Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Selamat Paskah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Ku pun memujimu, sungguh besar awalku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Kita akan sama-sama membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 114 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Seperti biasa, saya akan membacakan kalimat yang mengarah ke dalam, mengarah ke luar, dan Bapak Ibu yang akan membacakan kalimat yang mengarah ke dalam. Mazmur 114 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya. Laut melihatnya lalu melarikan diri. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan. Dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Mazmur 136, puji Tuhan semesta karena kebajikannya dan kalimat-kalimat. Puji Tuhan semesta. Tuhan semesta karena kebajikannya, kasih perjanjiannya, kita berasa penuh dari tangan seteru sampai selama-lamanya, kasih perjanjiannya. Sadar Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan memicu kita untuk kadang-kadang membuat kesalahan bahkan dosa kepada Tuhan. Melalui kesempatan saat ini, bawalah dirimu datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Marilah dalam kerendahan diri kita datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Ya Allah pengasih,
betapa seringnya kami menyakiti hatimu. Kami seringkali lalai melakukan kehendak-Mu. Karena itu, kami mohon pengampunan-Mu. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Ya Bapa, ya Rahmani, sering kami tidak melakukan kehendak-Mu. Kami lupa akan tugas-tugas kami sebagai anak-anak-Mu. Kami lebih banyak larut dengan kehidupan dunia ini. Karena itu, kami mohon pengampunan-Mu. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Baharuilah kami ya Tuhan, sebab dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak sanggup. Ampunilah kami ya Tuhan, demi penebusan Yesus Kristus yang berkorban untuk keselamatan kami. Kami percaya hanya di dalam Yesus Kristus ada pengampunan. Dengarkanlah berita anugerah. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikunya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Besar anugerah-Mu kita nyanyikan. Besar anugerah-Mu, Ku ada sebagai mana Ku ada. Ku ada sebagaimana Ku ada. Ku ada sebagaimana berdiri menghadap Tamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. berita anugerah dari Allah dan telah menerima anugerah keselamatan, maka
kita pun dilayakkan untuk menerima petunjuk hidup baru dari kita. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh banyak. Kita minta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami seraya mengucap syukur kepadamu atas kasih Tuhan dan tuntunan pemeliharaan Tuhan senantiasa kami rasakan dalam langkah kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, hari ini Engkau telah memberkati kami, memperjumpakan kami satu dengan yang lain. Dan satu harapan terbesar kami Tuhan, bahwa lewat persekutuan yang boleh kami nikmati pada saat ini, lewat perjumpaan yang boleh kami nikmati bersama-sama, ada sukacita yang kami rasakan, ada damai sejahtera yang boleh kami rasakan. Kami boleh berbagi sukacita kepada sesama kami. Dan dalam melandasi persekutuan kegiatan kami pada saat ini, kami rindu akan firman-Mu diperdengarkan kepada kami. Karena itu Tuhan, berkata-katalah melalui hamba-Mu ini, sehingga firman-Mu Tuhan boleh didengarkan kepada kami semua, dan kami diberkati karena firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bisa lihat saya? Bisa. Ya, oke. Baik, kita baca firman Tuhan yang kawal kitab atau di HP. Injil Lukas pasal 34. Ya, 24 ayatnya yang ke 36 sampai 49. Kita akan baca berbalasan, dengar ya. Yang bulan kelahirannya genap akan membaca ayat yang genap. Bulan kelahirannya ganjil akan membaca ayat yang ganjil. Dengar? Sudah tahu? Ya, saya ulang ya. Kita akan baca secara berbalasan. Yang bulan kelahirannya genap akan membaca ayat yang genap. Yang bulan kelahirannya ganjil akan membaca ayat yang ganjil. Kemudian nanti ayat yang terakhir kita bersama-sama. Oke, mari kita mulai. Firman Tuhan demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku,
Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah berkata kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni kamu harus menaati semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Sama-sama. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Terima kasih, kita nyanyi Sabdamu Abadi, ulang kami. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Saudara-saudara, saya tidak akan berkhotbah, tapi ibu-ibu yang akan berkhotbah. Nah, karena itu saya akan bagikan pertanyaan dan didiskusikan hanya 3 menit saja. Didiskusikan 3 menit, lalu datang di sini berurutan kelompok 1, 2, 3 sampai 6 untuk menyampaikan hasil pemikiran dari pertanyaan itu tadi. Ya. Dan kalianlah yang akan berkhotbah menyampaikan seperti bagikan 3 pertanyaan di sana, 3 di sini. Ada di kasus itu. Mana ada satu? Dan diskusi berbicara siapa nanti yang bersedia datang menyampaikannya di sini ya. Berapa peta, Bu? 2 kan? Kalau bisa 2 peta. Mulai 3 menit saja ya. 3 menit. 3 menit. Ya. 3 menit. Mulai dari sekarang. Iya. Ya bang, tuh ada belum kita nih. Oh, timbal balik le. Ya. 3 menit dari sekarang ya. Cuma 3 tas makan ya. Siapa yang datang seperti berkhotbah dari hasil jawaban dari pertanyaannya. Si Tingon kan teh. Hari ini ya? Apa? Apa? Dan hari ini sudah. Hari ini sudah. Saya gigil ku.
kita berdamai, kita saling mengasihi. Kami kita Pertanyaan yang tadi ya, ketemu dalam kelompoknya. Saling mengasihi dan saling Kita akan mengetahui apa yang kita lakukan di sini. Pasca dan cari ini jawaban. Satu menit lagi. Yang direkam deh. Harusnya direkam. Satu menit lagi. Ini kita berdiskusi dan kamera berjalan. Beda dia ini kita aja yang Pemikiran 12 orang. Ikut pemikiran 12 orang. Kelompok satu. Mau pertanyaan apa? Siap semua mendengar. Nanti dilihat siapa yang tahu akan berani. Dia yang mengurus ya. Ada hadiah. Ada hadiahnya. Ada hadiah kan. Tahu aja kan. Pinataan juara nila dulu. Ya, iya gara-gara kan. Kelompok satu. Satu tadi. Oh iya kan. Pertanyaan nomor 4. Oh pertanyaan nomor 4. Baca dulu soalnya. pertanyaan nomor 4 itu saya. Oh begitu. Nomor 4 mana dulu? Nanti dapat telur ya. Ya bang betul ya daripada minum. Ini bang, kita tuh nggak rokok. Kelompok di kedua, coba sudah duduk di sini. Woi, Saya. latihan. Lo kemudian masih kambingnya sama anak kan apa sih? Kelompok 4 kita sama 4 pertanyaan. Nomor 4 pertanyaan. Yang nomor 3 siapa? Ayo di sini. Duduk di sini. Yang 4 sudah 5. Coba kasih Kita ayo ke sini 5. Yang pertanyaan nomor 5. Ayo ke sini. Go. bisik-bisik yang Di sini duduk. Nomor 5 ke sini. belum selesai. Ah, sudah 3 menit lagi. Iya, sudah lewat. Ayo ke sini.
Sini sudah, kami aja belum selesai. Kami aja nggak selesai tapi kami maju duluan. Masih siap. Masih siap bagian. Pakai sandal orang aja. Pakai sandal orang aja. Woi, Dalam perjalanan masih proses. Masih proses, Bu. Sila kami tuh ke Lampang ba dulu kirangan di Lampang. Ada mengerti ke bahasa Teraya. Ya. Sabar, Bu. Lewat. Ini Bu Pen. Tayo narangi sama membela, Bu. Oh, pernah ada itu. Beda-beda soal tadi. Soal na tayo na ba? Orang Tulis juga sama mereka di sini. Ada pas-pasan ke diri. berdiri di sini. Berdiri. Masih gampang gimana? Nah. Oke. Dengan santai. Jadi makanya berapa ya? Mana 2, 3, 3. Sana. Karena cahaya. Oke. Dengar. Khotbahnya ya. Tapi nanti Silakan. Terserah kalian. Biar kita lambat-lambat pulang. Lambat ka maja magpang ojek ki. Ojek. Ya ibu yang sama-sama dikasihi oleh Yesus Kristus. Adapun pertanyaan bagi kelompok 1, yaitu perasaan apa yang paling saudara tidak sukai? Ya, dari kami kelompok 1 sudah menemukan bahwa sebenarnya belum selesai tadi tapi kok ada bangun. Ya, perasaan yang paling tidak disukai ialah saat dikhianati, diceritakan atau digosipin hal-hal yang tidak benar. Ya, tentu masih banyak lagi tentang perasaan-perasaan yang tidak kita sukai. Terlebih-lebih juga saat sesama kita mencuekin kita. Kalau perasaan dikhianati ini tentu kita tahu ibu-ibu bagaimana saat Yesus dikhianati oleh murid-muridnya. Ya, tentu perasaan kita kalau kita dikhianati sakit, ya. Tentu kita merasa tidak tenang. Tentu kita merasa bahwa
mereka mengkhianati saya, sementara saya tidak pernah mengkhianati mereka. Sama halnya kalau kita digosipin, tentu kita merasa sedih, merasa sakit hati. Lalu kadang kita mengatakan, biarlah mereka menggosipin saya, mengkhianati saya, ada Tuhan yang membalasnya. Tapi dendukak itu tidak melakukan hal demikian dengan mengatakan kuma tanyan na kuindo ano kita itu pelambi iko. Ya, akhirnya muncullah permusuhan yang tidak diingini. Namun satu hal yang pasti bahwa apapun perasaan-perasaan yang tidak kita sukai, baik kepada sesama kita, kepada keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita tetap percaya bahwa semuanya itu akan menjadi sukacita bagi kita dan menjadi berkat ketika kita tetap menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Shalom dan selamat siang buat kita semua. Pertanyaan bagi kami kelompok 2 yaitu perasaan yang saudara tidak sukai akan mengakibatkan apa? Ya, perasaan yang mengakibatkan kebencian, perasaan kebencian yang sering timbul apabila ada sesuatu yang kita tidak sukai, dan itu mengakibatkan dosa pada diri kita sendiri. Itu, terima kasih banyak. Shalom buat kita semua. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan untuk kelompok 3. Mengapa saudara ragu atau apa akibat dari keraguan itu? Ya, keraguan itu kalau menurut kami kadang timbul karena adanya rasa kurang percaya diri dan karena tidak ada bukti atau tidak melihat langsung kenyataan yang ada. Dan yang akibat dari keraguan itu mungkin bisa saja menyebabkan kita menjadi orang yang meraba-raba atau yang tidak percaya diri. Terima kasih, itu jawaban kami. Ya, terima kasih dari kelompok 4. Pertanyaan dari kelompok 4 yaitu apa arti dari damai sejahtera bagi kami? Menurut dari kami kelompok 4, arti damai sejahtera bagi kita adalah menurut kelompok kami adalah pengharapan bahwa kita mempunyai seseorang yang akan menolong kita melalui setiap masalah yang kita hadapi, bahkan sebelum kita melihatnya. Terima kasih. Shalom. 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 Ya, kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari apa akibat dari damai sejahtera bagi kamu. Akibat damai sejahtera bagi kami adalah damai sejahtera itu bermula dari hati dan pikiran kita. Setelah itu kita akan merasakan yang namanya damai sejahtera. Mungkin damai sejahtera itu bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya mungkin hati kita terus merasa tenang terhadap sesama yang ada di sekeliling kita. Kita tidak mempunyai musuh, kita tidak suka menyakiti hati orang lain, karena hati kita itu penuh dengan damai sejahtera. Jadi masa menang terowong ke benam salah. Dan mungkin bisa juga sebagai contoh pada saat ini kita sedang berkumpul di tempat ini,
karena ada damai sejahtera dalam hati kita masing-masing. Karena kalau tidak ada damai sejahtera dalam hati kita, tidak mungkin kita ada di tempat ini berkumpul bersama-sama untuk datang merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Jadi mungkin itu aja jawaban dari kami kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Shalom. Baik, kami dari kelompok 6 sesuai dengan tema kita bangkit untuk berkarya. Pertanyaannya, bagaimana pemahaman atau pengertian saudara? Mengingat Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita, berarti kita harus bangkit dan berkarya untuk menghasilkan sesuatu yang bisa menambah, merubah kita untuk berubah dan menghasilkan perubahan, khususnya PWGT dalam persekutuan, rumah tangga, bahkan mampu bersosialisasi di lingkungan di sekitar kita berada. Jadi di sini kita dalam tema ini kita sebagai PWGT mungkin disuruh untuk lebih bangkit lagi, mampu lagi berubah menjadi organisasi kaum wanita yang begitu menonjolkan kehebatannya di tengah keluarga, di tengah persekutuan. Terima kasih dari kelompok 6. Oke, pertanyaannya